Ini tema yang menarik karena belum populer, jadi masih sedikit yang mengamalkan. Ini perlu juga diviralkan, diviralkan. Karena ini hadisnya sahih. Cuman di awal ini yang dari Abu Umamah. Ini kata-katanya memang seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna atau katanya. Tapi kalau yang dari Anas bin Malik itu dan kata-katanya dan, kata-katanya dan. Jadi di sini seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Lalu beliau Rasulullah bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Nah ini mohon penjelasannya. Yang pertama itu, yang kedua tadi, yang pertama itu diviralkan, yang kedua adalah pertanyaan hadap ini. Kemudian yang ketiga, kita ini kan punya majelis yang dekat saja antara Istiqomah, kemudian di Ar-Rahim dan Al-Mabrur itu. Dari tiga penjuru mata angin ini, bagaimana kalau sekarang ini perlu ada media untuk mengkomunikasikan kepada majelis-majelis ataupun kepada masjid-masjid mushola yang ada jamaah majelisnya, ada yang itu, sehingga ada informasi seperti materi-materi ini bisa saling mengirimi, saling mengirimkan. Nah ini perlu ada yang memang mampu pandai di bidang teknologi informatika. Siapa tahu ya nanti ya kita biayai bersama kan, supaya bisa itu mengkomunikasi. Karena ini iman-iman. Ya, jadi pahala yang luar biasa tapi tidak banyak diketahui. Saya kemarin waktu pulang kampung di Blingin itu, ketika saya diminta Pak sholat maghrib sana, kemudian ini kan kebanyakan belum haji gitu. Nah, jangan khawatir saya nyebut tentang ini. Itu ya sempat istilahnya ya artinya kan baru dengar gitu loh. Sehingga ini pun juga teman-teman kita yang di kota pun saya juga belum banyak dengar. Ya 3 hal itu kalau bisa nanti saya memang belum menemukan Pak yang sekiranya bisa. Kalau kita lihat di media sosial itu kan ada memang yang memproduksi kayak itu, tapi ataupun yang tidak baik ataupun dari yang kontraproduktif lagi. Nah ini kan yang hal-hal yang baik ini kalau diviralkan, dikomunikasikan dengan baik, ada jejaring. Ini misalnya di awal dari Kota Ungaran dulu lah, misalnya ada masjid di Mujahidin, ada Masjid Al-Ari, ada ini kan semuanya ada komunitas yang bisa jaringan ya. Jadi itu saya kira 3 hal itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itu dilaksanakan setelah sholat subuh, dan pada saat itu antara sholat subuh dan melaksanakan sholat isra itu harus berzikir atau baca Al-Quran. Kalau misalnya Pak ada orang yang di masjid itu punya tugas, dia harus menyelesaikan tugasnya, jadi dia tidak bisa berzikir, tidak bisa baca Al-Quran pas waktu itu, apakah boleh juga melaksanakan sholat isra? Terima kasih Pak. Bu, jadi zikir baca Quran setelah sholat subuh ya, itu syaratnya yang utama adalah beramal soleh ya, beramal soleh. Ada sumber orang habis sholat subuh bukan berzikir, bukan baca Quran, tapi pindah tempat, pesan kopi susu, kemudian pesan snack macam-macam. Disitulah dia bercanda untuk nunggu sholat duha. Ini yang nggak benar ya, nunggu sholat duha dengan smoking ya, sudah bukan rasanya Pak. Nanti ya Pak, kita yang hari merokok nih ya. Tapi di tempat lain, saya melihat di tempat lain, begitu ya. Bukan di sini. Oh di sini, tempat lain. Ketika lama saya nunggu, kemudian saya sholat suruk, dia juga sholat suruk di sebelah saya itu. Loh, tadi ngapain kok? Saya pikir kok
nunggu sahur kok tidak berzikir, tidak baca Quran, justru malah guyon-guyonan di pojok sana sambil ngopi macam itu ya nggak boleh, menyalahi syaratnya dari Rasulullah SAW. Kalau dia beramal saleh, bersihkan misalnya marbot ya, bersihkan lantainya, kemudian nyedoti karpet yang kotor, itu amal soleh, itu boleh. Yang nggak boleh kalau keluar dia ke Indomaret atau ke pasar dulu, saat suruk kembali lagi, itu nggak boleh, sudah batal. Ya. Jadi harus tetap stay di masjid itu untuk beramal soleh, bisa zikir, baca Quran, bisa mulang ngaji, bisa bersih skin karena dia marbot, boleh. Habis itu sholat suruk. Ya. Intinya amal soleh, ya, bukan bukan amal soleh. Itu ya. Kemudian tadi hadis ini memang banyak sahabat ketika mendengarkan bicara Nabi bicara itu kadang-kadang ada yang tidak pas. Mungkin ini ada sarang suruh ya, atau dan itu hampir-hampir yang seirama ya, atau itu berarti dua pilihan, kalau dan itu ada atau itu ada satu pilihan, kalau dan berarti dua pilihan, kan bahasanya terminologinya begitu. Tapi dari epistemologi sama saya, umroh itu ya pergi haji umroh itu satu paket ya, karena umroh itu bagian dari kecil. Yang kedua viral sangat gampang ya, bapak ibu yang putra-putranya cucu sudah pandai dengan apa ini jaset jaset itu loh, handphone ibu punya ya semua. Nah itu agar viral dikirim ke takmir ke teman-teman mungkin Pak Rizon. Dari hasil dakwah ini kan masuk ke YouTube. Nah, YouTube itu tulis saja subscribe, like dan share, itu sudah selesai, sudah viral Pak. Ya, jadi dan saya banyak yang japri ketika habis begini ini, satu hari banyak japri menanyakan kejelasan masalah kemarin daging korban akikah tuh, karena dari NTB biasanya itu ya japri, yang dari Semarang juga ada, di kalangan Ungaran juga, Jakarta, ada japri saya satu persatu. Jadi kalau kadang-kadang pagi saya nulis kultum itu kadang-kadang itu bagian dari jawab jamaah yang lain. Kemarin masalah saya nulis kenapa ruhnya orang-orang beriman itu kalau malam Jumat itu bukan balik ke rumah, ya, kembali ke rumah. Dia tahu, kita nggak tahu. Mereka melihat kita nggak mereka. Tapi itu hatinya sohe, ya. Dia di baru santai dasarkan tuh. Saben malam Jumat ya Mas, ahli kubur itu hanya orang yang meninggal husnul khotimah Pak. Allah berikan bonus yang husnul khotimah, rohnya bisa diizinkan untuk melihat keluarganya itu, tapi nggak bisa bicara apa-apa. Tapi disyaratkan kan kita tuh tiap malam Jumat itu banyaklah berdoa untuk orang tua yang meninggal itu ya. Kalau rumahnya sudah dijual gitu. Dia serba tahu Pak, dia tahu. Dia cuma tahu. Ya, jadi itu ya, jadi silakan ibu-ibu tulis nanti di situ di YouTube itu ada nama saya, nama Arab saya, nama hijrah saya, nama haji saya, Ustadz HM Umar Siddiq. Kemudian subscribe, like, share, itu sudah viral ya. Se-Indonesia sudah viral. Bahkan teman saya dari Malaysia tuh sering menyetel itu video YouTube, sering nyetel itu. Dan dia selalu share dan like itu. Ada dosen dari Universitas Malaysia itu teman banyak yang membaca YouTube dan share saya. Cuma dia bilang kok namanya lain, wajahnya betul. Itu nama haji saya, Ustadz Bapak kok lucu. Ya itu ibu saya 97 itu saya pergi haji sama Pak Samani. Samani itu yang Masjid Agung ya. Kemudian oleh Syekh di sana tanya suruh bilang nama-nama, itu saya namanya menggabungkan bahasa Nabi saja, Muhammad Umar As-Siddiq itu saja Nabi. Itu aja ya, sekarang viral namanya itu gitu. Begitu, ya, Ibu. Ada lagi mau bahas lagi? Ya, Pak. Banyak Pak. Ini
tadi yang disebutkan masjid. Barangkali bagaimana kalau itu musola, tetap kita berjamaah. Setelah berjamaah kita baca Quran. Setelah baca Quran kadang ada yang ingin bahas arti permasalahannya. Nah, di situ kadang kita dapat permasalahan yang beda. Artinya satu orang menerjemahkan kadang beda. Nah, di situ didiskusikan. Tapi kadang karena ya sambil guyon, tapi diskusinya menuju ke diskusi yang untuk Al-Quran, atau terjemahannya. Nah, setelah masuk suruk itu kita sholat suruk. Nah, apakah diskusi tadi itu termasuk pikir atau tidak? Masih ini tarikh Nabi mengatakan bahwa Nabi itu ketika menunggu sholat suruk yang paling banyak ketika habis sholat subuh dia nggak beranjak dari tempat itu. Di situ sampai sore baru dia beranjak. Itu. Tapi Nabi juga pernah, para sahabat katakan, Nabi pindah beranjak ke tempat lain. Di situ ada majelis namanya majelis taklim lah ya. Majelis taklim itu para sahabat mengambil tempat apa itu untuk halakoh. Halakoh itu apa? Halakoh itu artinya memutar. Halakoh itu mengitari, memutar itu. Nabi di tengah, disitulah Nabi tausiah tentang Quran dan macam-macam. Itu berarti Nabi pernah juga diam di situ, pernah juga pindah di tempat. Pak Haji kemarin ini pernah, Pak Mbok isi tiap habis subuh, kan? Nah ya, lah sore yang musola gitu kan. Nah, kalau itu dibutuhkan, ya kita khusnul pada Allah bahwa masjid ya musola ya sama-sama untuk berzikir dan juga untuk sholat suruk, Pak ya. Kalau ini diadakan misalnya tiap pagi mau cari pahala haji dan umroh, ibu-ibu siap, mari kita sama-sama niatkan, ya. Oh ya kan, mari sama-sama kita tadi Pak Haji Kasono tadabur, atau mungkin ada yang belum pintar nulis Arab atau apa itu tajwidnya, nah nanti saya pun bisa mengajarkan sedikit-sedikit ya. Kan sudah beli itu Pak, papan tulis putih. Biar kepake itu ya. Maka ibu sekarang kalau itu diangkat berarti bisa dimulai di sini. Tergantung dari niat kita semuanya ya. Kalau kita mau begitu, kita melakukan pahala haji dan umroh ya pagi subuh nggak boleh pergi kemana-mana. Boleh minum kopi berapa sambilan itu, tapi itu karena kebutuhan utama adalah agar mata tidak ngantuk, ngopi, snack boleh, tidak apa-apa. Tapi terus substansinya tadi itu adalah membahas ayat-ayat dan substansi ayat itu misalnya dan hadis mau macam-macam itu. Ya, yang nggak boleh kalau ngopi terus, rokok terus, buyong terus, tapi nggak ada substansinya, itu yang nggak boleh. Gitu ya, Pak, boleh silahkan. Dari sini. Kemudian tadi saya yang menarik itu pada saat Rasulullah memiliki dua korban. Yang satu korban untuk dirinya dan keluarganya untuk Rasulullah, yang satu untuk umatnya. Nah, ini Pak Bambang tadi menyampaikan bahwa ini sebetulnya ya sudah itu korbannya itu ya sampai sepanjang masa, berarti sudah dikorban Rasulullah kan seperti itu. Nah ini kalau pendapat seperti ini kan jangan-jangan nanti nggak ada yang nyembelih wedhus ini perlu dipahami nih. Kalau menurut saya memang Rasulullah saat itu untuk untuk jamaahnya yang masih hidup saat itu. Lah kita kan tidak hidup di zaman Rasulullah. Jadi kita ya mestinya ya berkorban, saya rasa itu. Tadi Pak Bambang menyampaikan obat ego itu merah korban, maksudnya nggak seperti itu. Nah kalau memang harus nggak korban, sudah dikorban Rasulullah, ya nggak masalah ya. Pokoknya bisa untuk lainnya. Ya. Nah, ini perlu penegasan, ya penegasan. Apa ya dia punya dua kambing, yang mana kambing pertama untuk Rasulullah, yang satu untuk umatnya. Malah ini dalam perjalanan ibadah ini, dakwah ini ada yang ngomong bahwa kalau saya ini satu sudah korban, ini tuh
istri saya, anak-anak saya itu tidak perlu. Jadi satu keluarga itu cukup satu. Jadi pertanyaan saya dua Pak ya. Satu yang 2 ekor kambing Rasulullah, yang kedua adalah satu untuk keluarga saya. Cukup satu ya. Matur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya nanti. Jadi ada salah tafsir dalam kurban itu. Tahun ini yang kurban misalnya Pak Eta, ya. Tahun yang akan Bu Eta, tahun depan lagi Mas Duha dan seterusnya gantian. Ini yang salah fikihnya. Salah. Di situ siapa kepala keluarga? Ya disitulah disebutkan aku dan keluargaku. Ya. Tahun depan ya aku dan keluargaku lagi. Terus aku dan keluargaku lagi. Satu kambing cukup. Meskipun di rumah itu ada 100 orang. Fikihnya ya. Di rumah itu ada 100 orang penghuninya. Tapi satu rumah itu satu kambing cukup. Tapi kalau satu orang tadi anak-anaknya sudah berkeluarga tinggal di RT 5, RT 10, itu nggak boleh satu kambing satu keluarga di situ, karena udah keluarga lain. Jadi bagi RT 10 satu kambing, putra punya di RT 10 satu kambing, di RT 1 kambing. Itu yang sah begitu fikihnya. Ya, kemudian yang kedua umat itu jamak. Artinya Nabi memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak mampu berkorban, maka Nabi pun sudah berkorban. Itu berlaku untuk fakir miskin, untuk berlaku untuk orang-orang tidak mampu dalam hidupnya. Yang satu kambing tadi. Iya. Oh. Ya. Jadi fakir miskin tidak ada kewajiban untuk Iya, betul. Kan sudah dikurbankan Rasulullah. Iya. Demikian asyhadu an la ilaha Pak Erta boleh ya? Enggak. Jadi demikian dahsyatnya ya kebaikan Rasulullah kepada Iya, umat. betul. Masya Allah. Ya, jadi haji dan berkorban itu adalah wajib bagi yang mampu. Ya. Maka saya sebutkan surahnya dari Al-Maidah, walillahi al-nas hijul baiti miras tautnya sabila. Sama ayat itu untuk orang yang tidak mampu korban, tapi yang mampu wajiblah ya. Berarti haji dan wajib juga untuk berkorban yang mampu ya. Gitu ya. Ya. Halo, dari sini. Tak izin Ustaz, tak izin, tapi kan ini tadi keterangannya satu untuk keluarganya, keluarga Rasulullah, gimana? Ya. Satu lagi Untuk fakir miskin umatnya. terima kasih Ustaz. Menanggapi tadi saya ingin apa sedikit. Kan ada 2 Ekor. kambing Rasulullah kan, Ya. yang satu untuk keluargaku, yang satu lagi untuk umatku. Tapi tidak ada dari keterangan yang satu untuk umatku yang tidak mampu, untuk umat saja. Artinya kan bukan dikhususkan untuk orang yang tidak mampu, artinya untuk seluruh umatnya. Sama Mungkin ya, disebabkan itu makanya banyak umatnya sekarang berkorban, bukan karena yang satu tadi untuk orang miskinnya, tidak juga ya kan. Disebabkan satu tadi untuk umatnya, maka banyak umat yang berkorban. Kalau menurut saya, tapi ini menurut saya, bukan menurut Ya benar juga. ya. Kalau nanti ada rendah diri jadinya sebagai umatnya kan. Nah, nyatanya memang faktanya sedunia orang berkorban kan, disebabkan satu ekor tadi. Itu maksud saya, bukan untuk orang miskin yang satu tadi itu, tapi untuk seluruh umatnya. Kalau menurut saya, tapi tolong dikasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, Iya. jadi sama penegasannya bahwa sekali lagi korban itu bagi yang mampu, ya. Jadi kalau dia mampu ekonominya kok nggak berkorban, maka itu bukan bagian dari umatku. Orang tidak bisa meniru dengan sikap berlaku berarti tidak buat umatku. Maka perbanyaklah dengan surah-surah Nabi. Nah, kalau sudah begitu berarti hadis itu kan lemah dibanding Quran, betul nggak? Iya. Quran walillahi an-nas hijrul baiti man istata'a ila sabila. Jadi orang pergi haji atau orang berkorban itu adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Tapi yang nggak mampu nggak wajib. Ya, tapi kalau sholat, puasa Ramadan wajib semuanya karena itu tidak butuh biaya.
ya. Jadi oleh karena itu hanya terkena sasaran efek samping Pak, yang orang miskin itu. Jadi orang miskin aku sudah korban perasaan, korban kehinaan, ya, korban caci maki. Orang miskin begitu. Tapi bahwa dia tidak berkorban tidak apa-apa, karena aku sudah berkorban juga. Kalau juga orang kaya juga. Walaupun ada yang memaksakan diri kan, ya. Bukan apa itu, bukan rosokan itu kan, ya. nabung untuk korban. Suami istri boleh kan, korban sendiri-sendiri. Suami istri korban. Yang satu sedekah namanya, bukan korban. Ya, korban itu namanya korban. Haju itu satu untuk satu keluarga, gitu kan? Satu orang, satu keluarga, bukan satu orang. Kalau satu sapi satu keluarga boleh juga Ustaz. Boleh. Oh, lebih bagus. Itu kan untuk 7 orang. 7 orang. Mubazir dong. Mubazir. Kan untuk 7 keluarga. 7 keluarganya ya, 7 keluarga itu ya. Kalau boleh 7 keluarganya, anaknya 7 tapi udah beda rumah itu ya. Nah, beda rumah boleh. Anakku di Jakarta, di Pontianak, di mana? Aku korban satu-satu itu boleh gitu. Tapi kalau satu rumah nggak boleh karena itu satu rumah, satu keluarga. Walaupun udah keluarga. Iya. Walaupun udah keluarga. Iya. Walaupun dia sudah berumah tangga. Iya. Tapi satu rumah. Bikinnya betul. Nah, kalau korban harus pindah rumah. Begitu karena sudah Isya terkait adzan, mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis wa naqahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim wa maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.